Nogososro Sabo Inten, halaman 96 sampai 105. Karena itu, dengan marahnya ia berkata, "Tuan, aku tidak menyangka bahwa hati Tuan ternyata palsu. Maka baru sekarang aku mengerti kenapa suamiku berkata bahwa tak mungkin seseorang menyambung nyawanya tanpa pamrih. Tetapi Tuan jangan memimpikan air mengalir ke udik." Sekarang, Maiso Jenar yang merasa dadanya terguncang. Ia tidak dapat membayangkan bahwa wanita cantik seperti Nyai Wirasaba itu dapat sedemikian marahnya sehingga mengeluarkan kata-kata yang menusuk perasaan demikian pedihnya. Karena itu, seluruh tubuh Maiso Jenar menggigil karena ia berusaha menahan diri. Di samping itu, ia mulai merasa bahwa mungkin perkataan-perkataannya telah menyinggung perasaan Nyi Wirasaba. Maka dalam kebingungan itu, ia hanya dapat berdiri terpaku seperti patung. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan, sampai Nyai Wirasaba menyambung pula, "Tuan, barangkali Tuan menyangka bahwa suamiku hanya dapat bermain-main dengan suatu permainan yang jelek dengan samparan. Tetapi ketahuilah Tuan, bahwa aku mengharap ia lekas sembuh. Dan sesudah itu, aku tidak tahu apakah aku masih dapat mengagumi ketangkasan Tuan di hadapan suamiku." Sekali lagi dada Maiso Jenar terguncang. Ia adalah seorang laki-laki yang mengutamakan keperwiraan seorang kesatria. Ia sudah menahan dirinya sekian lama sejak ia menerima sindiran-sindiran Wirasaba di hadapan Mantingan dan Ki Asem Gede. Seandainya Nyai Wirasaba tidak langsung menyinggung harga dirinya sebagai seorang laki-laki, mungkin ia masih dapat menahan dirinya, meskipun dadanya akan menjadi sesak. Tetapi sekarang, Nyai Wirasaba yang karena marahnya telah langsung merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dengan memperbandingkannya dengan Wirasaba. Karena itulah, maka Maiso Jenar tidak dapat lagi membendung aliran perasaannya yang semakin deras, mendesak dan telah cukup lama tertekan. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk menyambut tantangan itu dengan sebaik mungkin, meskipun napasnya menjadi berdesakan. "Mudah-mudahan Ki Wirasaba lekas sembuh, dan aku akan mencoba melayaninya, meskipun barangkali aku tidak akan dapat memberi kepuasan." Dan sebenarnya masih banyak yang akan diucapkan Maiso Jenar, tetapi ia tidak tahu bagaimana melakukannya. Sedangkan yang keluar dari mulutnya adalah, "Nyai, kalau ada kesalahanku, maafkanlah. Tak ada gunanya aku lebih lama tinggal di sini. Perkenankanlah aku pergi. Tolong pamitkan kepada mereka berdua, dan lain kali aku mengharap dapat bertemu kembali. Juga kepada Ki Wirasaba, sampaikan salamku. Sampai bertemu apabila ia telah sembuh kembali." Belum lagi Maiso Jenar mengucapkan seluruh kata-katanya, terdengar suara Nyai Wirasaba hampir berteriak, "Salahkulah kalau aku sampai datang kemari. Apapun sebabnya, karena aku seorang wanita." Kemudian, di luar dugaan Maiso Jenar, Nyai Wirasaba segera berlari meninggalkan tempat itu. Maiso Jenar terpaku di tempatnya. Alangkah tumpulnya perasaanku. Sungguh aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, gumannya. Belum lagi Maiso Jenar menemukan jawaban, didengarnya dari arah samping suara gemerisik rumput kering. Cepat ia memutar tubuhnya menghadap ke arah suara itu. Ternyata apa yang dijumpainya mengejutkannya pula. Orang yang datang itu adalah Ki Dalang Mantingan. Sesaat darah Maiso Jenar jadi berdegupan. Kalau ada orang ketiga yang menyaksikan hadirnya Nyai Wirasaba di tempat itu, dapatlah menimbulkan bermacam-macam kemungkinan. Tetapi, karena ia percaya bahwa sahabatnya itu tidak akan menjelekkan namanya, maka segera ia pun dapat menguasai dirinya kembali. Sementara itu, terdengar Mantingan berkata, "Adimas, maafkanlah kalau kedatanganku sangat mengejutkan Adimas." Tidak seberapa Kakang Mantingan. Tetapi sudah lamakah Kakang berada di sini?" jawab Maiso Jenar sambil menggeleng lemah. Sudah lama. Aku menyaksikan semua yang terjadi. Sejak Adimas membunuh harimau itu dengan tangan, sampai perselisihan paham yang terjadi antara Adimas dan Nyai Wirasaba," sahut Mantingan.
Maiso Jenar menundukkan kepalanya sambil kembali menggeleng lemah. Kemudian katanya, "Aku tidak mengerti kenapa hal-hal serupa itu bisa terjadi." "Kau mendengar seluruh pembicaraan kami, Kakang?" "Seluruhnya. Aku datang ke tempat ini bersamaan waktunya dengan Nyai Wirasaba," jawab Mantingan. "Kau tahu bahwa aku di sini?" tanya Maiso Jenar lebih lanjut. "Ya, sebab ketika aku mendengar aum harimau dan terbangun dari tidurku, aku tidak melihat Adimas di pembaringan. Segera aku pergi mencarinya. Ketika aku turun ke halaman, aku melihat Nyai Wirasaba sedang berlari dengan kencangnya ke arah suara harimau itu. Tentu saja aku tidak dapat membiarkan hal semacam itu. Segera aku pun pergi menyusulnya. Dan seterusnya seperti apa yang terjadi di sini." Mendengar keterangan Mantingan, Maiso Jenar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, untuk beberapa saat mereka berdiam diri, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sampai kembali Mantingan berkata, "Adimas, sebenarnya apa yang terjadi hanyalah karena kesalahpahaman belaka." "Apa pendapat Kakang tentang hal itu?" sela Maiso Jenar. "Maafkanlah kalau aku katakan bahwa tidak banyak yang Adimas ketahui tentang perasaan seorang wanita. Sebaliknya, Nyai Wirasaba menerima keterbukaan dada Adimas itu dengan kemasgulan dan kegusaran. Sebenarnya tak ada persoalan apa-apa antara Adimas dan Nyai Wirasaba. Karena itu, tak ada alasan bagi Adimas untuk tergesa-gesa pergi." Maiso Jenar diam sejenak. Ia mencoba mencerna keterangan Ki Dalang Mantingan. Tetapi akhirnya kembali ia menggeleng lemah. Katanya, "Kakang Mantingan, aku kira lebih baik aku pergi. Banyak hal yang tidak menguntungkan apabila aku tetap tinggal di sini. Kakang tahu bahwa aku bukanlah seorang yang sabar dan peradah untuk menerima perangsang-perangsang yang dapat membakar perasaanku. Aku juga masih belum tahu apakah Wirasaba sudah puas dengan kematian Samparan." Kembali mereka berdiam diri. Udara malam yang lembab di daerah pegunungan mengalir di bawah arus angin perlahan-lahan. Dan dalam keheningan itu, kembali suara-suara malam bertambah jelas. Sebenarnya, sangatlah berat perasaan Mantingan untuk melepas Maiso Jenar pergi. Meskipun baru beberapa hari ia mengenalnya, namun seolah-olah hatinya telah tergenggam erat dalam tali persahabatan. Karena itu, ia berusaha keras untuk menahan Maiso Jenar. "Adimas," katanya sejenak kemudian mengusik sepi malam. "Kalau Adimas bersikeras untuk meninggalkan tempat ini, bukankah lebih baik Adimas pergi ke Prambanan? Kakang Demang Pananggalan akan merasa berbahagia kalau Adimas sudi tinggal beberapa hari di rumahnya." Maiso Jenar tidak segera menjawab ajakan itu. Memang pernyataan yang demikian itu mungkin sekali. Tetapi mengingat kemungkinan-kemungkinan lain di mana Ki Asam Gede turut berkepentingan adalah kurang pada tempatnya. Sedangkan ia sama sekali tidak mengerti persoalannya. Tidaklah enak perasaan Maiso Jenar untuk meninggalkan keluarga Ki Asam Gede dan kemudian tinggal pada keluarga Mantingan. Dengan demikian, suasana menjadi kaku, seperti garis-garis karang di tebing-tebing pegunungan yang merupakan lukisan-lukisan hitam di atas dasar kebiruan langit yang ditaburi bintang-bintang. Akhirnya, Maiso Jenar mengambil suatu ketetapan. Ia harus pergi meninggalkan daerah itu. "Kakang Mantingan, terpaksa aku tidak dapat mengubah keputusanku. Banyak hal yang dapat aku lakukan kalau aku melanjutkan perjalananku. Mungkin aku dapat menemukan sarang lowo ijo di hutan Mentau atau gerombolan orang-orang berkuda yang membuat upacara-upacara aneh dengan mengorbankan gadis-gadis itu." Sampai sekian, Mantingan sudah menduga bahwa sulitlah baginya untuk tetap menahan Maiso Jenar. Sementara itu, Maiso Jenar meneruskan, "Kakang Mantingan, meskipun aku bukan lagi seorang prajurit, namun aku masih tetap ingin mengabdikan diriku. Sebab pengabdian yang sebenarnya tidak harus melulu ditujukan kepada raja, tetapi sebenarnya lah bahwa pengabdian harus ditujukan kepada rakyat. Karena itu, aku akan merasa berbahagia sekali kalau aku dapat berbuat sesuatu untuk ketentraman hati rakyat.
Nah Kakang Mantingan, sampai sekian saja pertemuan ini. Tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan Mantingan. Betapa kagumnya ia terhadap Maiso Jenar yang telah menemukan garis tujuan bagi hidupnya. Meskipun ia sendiri juga selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang serupa, yaitu membasmi kejahatan, tetapi apa yang dilakukannya itu adalah di luar kesadaran bagi sesuatu tujuan yang besar. Karena itu, apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan sepotong-sepotong tanpa suatu garis penghubung dari yang satu dengan yang lain. Kemudian, terdengar kembali Maiso Jenar berkata, "Kakang Mantingan, sampai di sini kita berpisah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Kalau Kakang Mantingan tidak berkeberatan, di akhir tahun ini, 2 hari sebelum purnama penuh, kita bertemu di sekitar Banyu Biru dan Rowo Pening. Bukankah pada saat itu akan terjadi sesuatu yang penting?" Seperti diperingatkan akan kelalaiannya, Mantingan menjawab, "Baiklah Adimas, baiklah, kita menyaksikan pertemuan para tokoh-tokoh sakti dari aliran hitam itu. Sementara itu, masih ada waktu bagiku untuk sedikit menambah pengetahuanku yang sangat picik ini. Sesudah itu, aku juga akan segera kembali ke Wonokerto. Mudah-mudahan aku diizinkan oleh guruku, Ki Ageng Supit. Aku kira Ki Ageng Supit tidak akan keberatan, selama apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan garis kebijaksanaan negara. Nah, Kakang Mantingan, selamat tinggal. Salamku buat Ki Asem Gede dan Demang Pananggalan." Dengan perasaan yang sangat berat, Mantingan melepas Maiso Jenar pergi. Sebenarnya Maiso Jenar pun merasa betapa beratnya meninggalkan daerah ini, meskipun ia mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Tetapi justru karena itu ia akan tetap terkenang pada sahabat-sahabatnya, di mana ia sendiri sedang mengalami kesulitan. Kini kembali Maiso Jenar dengan pengembaraannya. Mula-mula ia berjalan menyusur jalan yang dilaluinya ketika ia mengikuti Ki Asem Gede. Tetapi ia tidak mau terus ke Prambanan. Karena itu, ketika jalan ini akan memasuki Belukar, ia mengambil jurusan lain. Ia memilih jalan yang membelok ke barat, menyeberangi Sungai Opak. Meskipun ia sama sekali belum mengenal daerah yang dilaluinya, tetapi sedikit banyak ia mengenal ilmu perbintangan yang diharapkan dapat menuntunnya ke arah yang dikehendaki. Demikianlah, Maiso Jenar sebagai seorang perantau berjalan dari desa ke desa, dari kademangan yang satu ke kademangan yang lain. Dilewatinya desa-desa Semboyan, Kalimati, Temu Agal, terus ke selatan lewat daerah Silempu dan Cupu Watu. Terus kembali membelok ke barat tanpa berhenti. Maka pada saat fajar menyingsing, sampailah Maiso Jenar ke depan mulut hutan yang lebat, yang terkenal dengan nama Alas Tambak Baya. Sampai daerah ini, Maiso Jenar berhenti sejenak. Dipandanginya hutan lebat yang terbentang di hadapannya. Meskipun hutan itu tidak begitu besar, tetapi sangat berbahaya. Di dalamnya bersarang banyak jenis binatang berbisa. Karena itu, jarang orang yang lewat. Sebab kecuali binatang-binatang berbisa yang dengan sekali sengat dapat membunuh seseorang, juga di dalam hutan itu banyak bersarang penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Hanya rombongan yang agak besar dengan kawalan yang kuat sajalah yang berani menyeberangi hutan itu. Kebanyakan mereka adalah pedagang-pedagang dari pesisir utara yang membawa barang-barang untuk dipertukarkan dengan hasil-hasil hutan. Tetapi meskipun rombongan-rombongan itu telah menyewa beberapa orang pengawal yang dianggapnya kuat, namun tidak jarang di antara mereka yang tak berhasil keluar lagi dari hutan ini. Pada saat nama Lowo Ijo sedang cemerlang, beberapa saat yang lalu, daerah ini pun merupakan daerah pengaruhnya. Tetapi, tiba-tiba ia seakan-akan menarik diri dan melepaskan semua hak-haknya atas beberapa daerah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Lowo Ijo adalah memusatkan perhatian dan waktunya untuk memperebutkan dan menemukan pusaka-pusaka Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabu Inten, di samping persiapan-persiapan untuk menghadapi pertemuan puncak dari tokoh-tokoh sakti aliran hitam. Karena itu, timbullah kesan seakan-akan kekosongan pemerintahan di wilayah pengaruh Lowo Ijo. Penjahat-penjahat kecil yang semula harus tunduk pada setiap peraturan yang dibuat oleh Lowo Ijo,
sekarang merasa bebas dan dapat berbuat sekehendak hati mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan dan pertempuran-pertempuran antara satu golongan dengan golongan yang lain untuk memperebutkan rezeki. Demikianlah kira-kira isi hutan lebat yang bernama Tambak Baya, yang sebenarnya hanya merupakan anak dari induk hutan yang lebih besar dan dahsyat, yaitu Alas Mentawai. Tetapi, meskipun seakan-akan Lowo Ijo telah menghentikan sebagian besar dari kegiatannya, namun tak segolongan pun dari para penjahat kecil yang berani melakukan pekerjaannya di hutan induk yang lebat ketat itu. Sebab bagaimanapun, mereka masih menghormati pusat kebesaran kerajaan Lowo Ijo. Sementara itu, Maeso Jenar masih tegak memandang kehijauan hutan di hadapannya, yang berkilat-kilat terkena cahaya matahari karena pantulan embun pagi yang sedang mulai menguap. Dalam keheningan udara pagi, hutan itu tampaknya seakan-akan tubuh raksasa yang sedang terbujur lelap. Mengerikan. Untuk menyeberangi hutan itu, Maeso Jenar memerlukan waktu beberapa hari, sampai dijumpainya pedesaan kecil di daerah Pliridan. Sesudah itu, ia akan sampai ke bagian hutan yang bernama Beringan dan di bagian selatan yang penuh dengan rawa-rawa bernama Pecetokan. Untuk melampaui kedua daerah ini, diperlukannya waktu beberapa hari pula. Kalau ia ingin menemui padukuhan, ia harus menyusup ke selatan, ke daerah Lipura dan Mangir. Mengingat itu semua, Maeso Jenar merasa perlu untuk mendapat bekal makanan secukupnya. Maka sebelum memasuki hutan itu, diperlukannya untuk singgah di pedukuhan yang terdekat untuk membeli bahan makanan sekedarnya. Di samping itu, ia mengharap pula bahwa di dalam hutan itu pun akan tersedia bahan makanan, terutama daging. Di sebuah gardu di tepi sebuah desa, dilihatnya banyak orang sedang berjualan. Rupanya gardu itu merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang akan menyeberangi hutan. Mereka menunggu sampai jumlah yang cukup. Kemudian bersama-sama mengupah beberapa orang yang kuat untuk mengawal mereka sampai ke Ngelipura, Mangir, atau daerah Begelen di seberang hutan Mentawai setelah melintasi pegunungan Menoreh. Lalu lintas ini mulai ramai kembali sejak Lowo Ijo melepaskan beberapa daerah pengaruhnya. Sedangkan terhadap perampokan-perampokan kecil, para pengawal bersama-sama para pedagang dalam jumlah yang cukup besar merasa mampu untuk menandingi perampok-perampok itu. Di antara mereka yang berkumpul di situ terdapat beberapa orang saudagar. Beberapa orang yang barangkali akan mengunjungi sanak saudara di tempat yang jauh. Mereka semua menyandang senjata. Ada yang membawa tombak, kapak, pedang yang berjuntai di pinggang, keris dan sebagainya. Yang menarik perhatian Maeso Jenar, di antara mereka ada seorang gadis yang cantik. Menilik pakaiannya, ia pasti termasuk salah seorang dari keluarga yang cukup. Tetapi melihat wajahnya, tampaklah betapa suram dan sayu. Mungkin ada sesuatu masalah yang memaksanya untuk melawat demikian jauhnya sehingga terpaksa harus menyeberangi hutan Tambak Baya. Selain gadis itu, Maeso Jenar juga tertarik pada seorang muda yang berwajah tampan dan bersih. Umurnya tak banyak terpaut dengan umurnya sendiri. Pemuda itu berpakaian rapi seperti seorang pedagang kaya. Kainnya lurik berwarna cerah, sedangkan bajunya agak gelap berkotak-kotak. Dari celah-celah bajunya, tampaklah timang emasnya bertetes intan. Serasi benar dengan kulitnya yang kuning bersih. Namun agaknya ia terlalu berani dengan menonjolkan kekayaannya melewati daerah yang berbahaya itu. Kedatangan Maeso Jenar di antara mereka sama sekali tidak menarik perhatian, baik bagi mereka yang akan mengadakan perjalanan maupun para pengawal yang tampaknya telah siap. Sebab keadaan Maeso Jenar dengan pakaiannya yang kusut serta janggut dan kumisnya yang serba tak teratur itu tampak seperti seorang perantau yang biasanya memang mencari kesempatan untuk dapat berbareng dengan rombongan-rombongan yang demikian. Para pengawal sudah sering melihat hal yang serupa, dan dari para perantau semacam ini sama sekali tak dapat diharapkan untuk menambah upah mereka. Tetapi karena biasanya para perantau itu tidak pernah mengganggu, maka para pengawal pun tak pernah merasa keberatan, malahan hampir tak peduli. Bahkan dari para perantau ini,
dapat pula diambil keuntungannya dengan menambah jumlah orang dalam rombongan itu, yang juga berarti menambah satu tenaga apabila sesuatu terjadi. Mula-mula, Maisojenar sama sekali tak menaruh perhatian atas rombongan itu, sebab ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Tetapi karena di antara orang-orang itu agaknya ada yang menarik perhatiannya, maka ia pun mencoba untuk mendekati mereka dengan berpura-pura membeli beberapa macam makanan. Semakin dekat, semakin jelaslah kedukaan yang menggores di wajah gadis itu. Menurut dugaan Maisojenar, gadis itu umurnya berkisar di antara 20 tahun. Menilik sikap, kata-kata dan beberapa gerak-geriknya, gadis itu adalah gadis yang manja. Tetapi karena itu pula lah maka Maisojenar menjadi bertambah heran. Mengapa gadis manja ini menempuh perjalanan yang berbahaya? Pada saat itu, Maisojenar masih belum tahu apakah gadis itu mempunyai kawan seperjalanan di antara rombongan itu. Sedangkan pemuda tampan itu pun semakin menarik perhatiannya pula. Meskipun pemuda itu berwajah tampan dan bersih serta bersikap sopan, tetapi ketika Maisojenar sempat memandang matanya, ia menjadi curiga. Mata yang redup dan selalu bergerak-gerak bukanlah mata orang yang baik-baik. Bibirnya yang tipis dan selalu menyenging senyum, yang aneh itu pun telah menyatakan bahwa ia mempunyai sifat yang tidak berterus terang dan meremehkan orang lain. Karena itulah maka Maisojenar kemudian membatalkan niatnya untuk mendahului rombongan itu. Ia merasa tertarik untuk mengikuti iring-iringan itu. Ketajaman perasaannya mengatakan bahwa ada hal yang tidak wajar pada pemuda tampan itu. Ternyata Maisojenar tidak perlu menunggu lama, sebab sebentar kemudian terdengarlah aba-aba dari pimpinan pengawal yang sudah setengah umur untuk menyiapkan kawan-kawannya yang terdiri dari kira-kira 10 orang untuk segera berangkat mumpung hari masih pagi. Semakin curigalah Maisojenar terhadap pemuda itu, karena kemudian tampak sikapnya yang semakin sopan berlebih-lebihan. Dengan sangat cekatan, ia membantu kawan-kawan dalam rombongan itu, terutama gadis cantik yang juga menarik perhatian Maisojenar itu. Sebentar kemudian, siaplah semuanya. Beberapa orang pengawal membawa beban masing-masing di samping senjata mereka. Dan hampir setiap orang dalam rombongan itu membawa bungkusan besar dan kecil. Tetapi tidak demikianlah pemuda itu. Kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya, tak sehelai benang pun dibawanya. Namun di tangannya tergenggam sebatang tongkat yang agak panjang berwarna hitam mengkilap. Kembali terdengar pemimpin rombongan itu memberikan aba-aba. Sesaat kemudian, mulailah iringan-iringan itu bergerak. Jumlah orang yang ikut serta dalam rombongan itu, kecuali para pengawal kira-kira berjumlah 25 orang. Di antaranya hanya terdapat 3 orang wanita. 2 di antaranya berjalan dengan suami masing-masing. Sedangkan gadis cantik yang menarik perhatian Maisojenar ternyata hanya seorang diri. Maisojenar segera mengikuti rombongan itu. Dan dengan tidak diduganya sama sekali, seorang wanita yang berjalan dengan suaminya memanggilnya. Maisojenar ragu-ragu sebentar, tetapi agar tidak mencurigakan, ia mendatangi wanita itu. "Bapak, sukakah Bapak membawa beberapa bebanku ini? Nanti aku akan memberi sekedar upah," kata wanita itu kepada Maisojenar. Maisojenar menjadi bimbang sebentar, hatinya menjadi geli. "Barangkali kau mau menentukan berapa besarnya upah yang kau minta," sambung suaminya. Cepat-cepat Maisojenar membungkuk hormat. Lalu jawabnya, "Ah, terserahlah kepada Tuan. Berapapun besarnya upah yang akan Tuan berikan, pasti akan sangat menyenangkan. Dengan demikian, aku akan dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anak-anakku." Suami istri itu mengangguk-angguk, lalu diserahkannya beberapa bebannya kepada Maisojenar. Hal ini sebenarnya menguntungkan Maisojenar, sebab dengan demikian ia dapat mendekati rombongan itu tanpa suatu kecurigaan. Tetapi ia terpaksa mendongkol juga. Sebenarnya ia lebih senang jalan berlenggang daripada membawa beban yang cukup berat itu. Meskipun sebenarnya Maisojenar bertubuh kuat, namun ia pun harus berpura-pura merasa berat.
Setelah beberapa saat mereka mengikuti jalan setapak di tengah-tengah rimba liar itu, mulailah perjalanan mereka agak sulit. Beberapa kali pemimpin rombongan itu memperingatkan supaya mereka berhati-hati terhadap segala jenis serangga, lebih-lebih ular. Rupanya, pemimpin rombongan itu sudah amat berpengalaman menempuh perjalanan demikian. Karena itu, tampaklah betapa bijaksana ia membawa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya itu. Apabila jalan amat sulit, tidak segan-segan ia menolong, bahkan menggendong para wanita dalam rombongan itu. Meskipun pemimpin rombongan itu rambutnya telah berwarna dua, tapi ia masih tampak sehat, tangkas dan kuat. Demikianlah, rombongan itu berjalan sangat pelan, sehingga kemajuan yang dicapainya amat lambat pula. Pada hari itu, perjalanan tak menemui gangguan apapun. Ketika matahari hampir terbenam, segera pemimpin rombongan memerintahkan 3 orang pengawal berpencar untuk mendapatkan tempat berkemah yang aman. Sebentar kemudian tempat itu pun telah diketemukan, dan mulailah rombongan itu mengatur tempat peristirahatan buat malam harinya. Dengan senjata masing-masing, mereka membersihkan rumput-rumput liar dan akar-akar pohon-pohon besar untuk kemudian dibentangkan tikar. Sebenarnya, Maisojenar sangat merasa tidak sabar berjalan bersama dengan rombongan ini. Kalau ia berjalan sendiri, mungkin jarak yang ditempuhnya adalah 2 atau 3 kali lipat. Tetapi sekarang, setelah ia terikat dengan rombongan itu, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti dengan menahan diri. Ketika malam telah gelap, para pengawal segera menyalakan api. Sebentar kemudian, lidah api itu pun telah menjilat-jilat ke udara. Panas yang dipancarkan terasa nyaman sekali pada malam yang dingin itu. Dan sebentar kemudian, karena kelelahan, beberapa orang telah jatuh tertidur. Tetapi Maisojenar sama sekali tak tertarik untuk tidur. Meskipun ia juga merasakan lelah. Oleh pemilik barang yang dibawanya, Maisojenar mendapat pinjaman sehelai tikar. Dan di atas tikar itu ia merebahkan dirinya. Malam semakin lama semakin dalam. Binatang-binatang hutan mulai keluar dari sarangnya. Suaranya terdengar bersaut-sautan. Ada yang aneh kedengarannya, tetapi ada pula yang mengerikan, seperti teriakan bayi yang kehausan air susu ibunya. Dalam keremangan cahaya api, mata Maisojenar yang tajam melihat betapa gadis itu menjadi semakin ketakutan. Sebentar-sebentar ia duduk, sebentar berbaring. Tetapi sebentar kemudian ia membenamkan kepalanya di antara bungkusan-bungkusan kecil yang dibawanya. Sebab tidak ada seorang pun di dalam rombongan itu yang dapat dimintai perlindungan seperti kedua wanita yang lain, kecuali bulat-bulat ia menggantungkan dirinya kepada para pengawal. Tetapi yang terlebih menarik perhatian adalah si pemuda tampan. Tampak sekali betapa gelisahnya. Ia sama sekali tak membawa apapun kecuali tongkatnya. Karena itu, ia sama sekali tak berbaring. Sebentar ia duduk, sebentar kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Baru setelah lewat tengah malam, tampaknya ia agak tegang. Ia duduk di atas sebuah batu dan bersandar pada sebatang kayu. Tidak lama kemudian, tampaklah pernafasannya berjalan perlahan dan teratur. Rupanya ia tertidur. Melihat pemuda yang aneh itu tertidur, Maisojenar pun menjadi agak tenang. Dan tidak atas kehendaknya sendiri, Maisojenar pun tertidur pulas. Malam kemudian menjadi bertambah kelam. Setitik demi setitik, embun mulai menggantung di dedaunan. Suara binatang hutan sudah mulai berkurang. Hanya kadang-kadang saja masih terdengar aum harimau yang kemudian disusul jerit ngeri beberapa ekor anjing hutan. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun, para pengawal itu tetap pada tugasnya. Mereka bergiliran tidur. Tiap-tiap kali 3 orang yang tetap bangun dan dengan penuh tanggung jawab melakukan tugasnya. Selain itu, pemimpin rombongan itu pun kadang-kadang bangun menemani mereka yang kebetulan sedang mendapat giliran. Sedangkan mereka yang telah merasa mengupah orang untuk menjaga dirinya, merasa bahwa keadaan mereka telah aman. Karena itu, mereka tidak lagi merasa perlu untuk tetap bangun semalam suntuk. Ketika malam sudah menjadi semakin jauh,
telinga Maisojenar yang tajam sekali itu mendengar suatu suara yang aneh. Meskipun pada saat itu ia sedang tertidur, tetapi suara itu dapat didengarnya, bahkan telah menyadarkannya. Perlahan-lahan ia membuka matanya sedikit, dan apa yang dilihatnya dari celah-celah kelopak matanya adalah sangat mengejutkan sekali. Tetapi meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Dilihatnya pada waktu itu, 3 orang yang bergiliran jaga dan duduk di dekat perapian telah menggeletak tak bergerak, sedangkan di sampingnya berjongkok si pemuda tampan. Alangkah hebatnya pemuda ini, pikir Maisojenar. Ia dapat merobohkan 3-tiganya tanpa banyak ribut-ribut. Untunglah bahwa telinganya telah terlatih baik untuk menghadapi segala kemungkinan. Melihat hal yang demikian, Maisojenar menjadi semakin waspada, apalagi ketika pemuda itu kemudian berdiri dan memandang berkeliling. Dan apa yang diduganya adalah benar. Perlahan-lahan, pemuda itu berjalan berjingkat ke arah gadis cantik yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Maka tahulah Maisojenar bahwa pemuda tampan itu akan melarikan gadis yang sedang lelap itu. Melihat hal yang sedemikian, ia tidak dapat tinggal diam. Meskipun ia sendiri tidak akan bertindak langsung, tetapi seharusnya lah bahwa ia berusaha untuk mencegahnya. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali, tangannya meraba-raba mencari sebuah kerikil kecil. Ketika sudah didapatnya, maka dengan hati-hati pula, kerikil itu dijentikkan ke arah kaki pemimpin pengawal yang sedang tidur pula. Rupanya pengawal itu mempunyai perasaan yang tajam pula. Ketika ia merasa tubuhnya tersentuh kerikil yang dilemparkan Maisojenar, ia pun segera terbangun. Maka apa yang pertama-tama dilihatnya adalah ketiga orangnya yang sedang bertugas telah menggeletak. Bersambung ke halaman 106. Teman-teman yang setia mengikuti channel Sandiwara Novel ini, silahkan bagi yang belum subscribe untuk subscribe. Juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita Nogo Sosro dan Sabu Inten ini. Terima kasih.